Halo Teknolovers, konflik Rusia-Ukraina yang tiap harinya terus ramai diperbincangkan media, menyita beberapa pihak untuk turut ikut campur mendamaikan kedua negara. Organisasi internasional yang paling semangat menyimpulkan siapa sesungguhnya berada di pihak benar atau salah. Sebut saja di belakang Ukraina ada NATO, organisasi besar yang didominasi negara Eropa, mengecam aksi Rusia terhadap Ukraina. Sementara Rusia tergabung dalam negara dengan ekonomi terkuat di dunia yang diberi nama BRICS. Menarik nih kita duelkan. Manakah paling kuat militernya? Inilah perbandingan kekuatan NATO versus BRICS. Belakangan ini, nama NATO semakin sering disebut usai Rusia melakukan invasi ke Ukraina. North Atlantic Treaty Organization alias NATO, organisasi aliansi militer yang kini terdiri dari 30 negara, bertujuan untuk menciptakan keamanan dunia. Di bidang militer, organisasi ini diperuntukkan dalam penyelesaian sengketa secara damai dengan melakukan upaya diplomatik. Jika gagal, maka NATO memiliki kekuatan militer untuk menjalankan operasi manajemen krisis. NATO bahkan punya aturan khusus yang telah disetujui atas mandat langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Aturan itu tertuang dalam pasal 5 Perjanjian Washington yang menegaskan jika anggota NATO melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa dari PBB, maka dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Dengan demikian dapat dilakukan aksi pembalasan yang paling besar. Hal itu bisa dilakukan secara mandiri maupun kolaborasi dengan negara-negara maupun organisasi internasional lainnya. Ada 12 negara yang mendirikan NATO, yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Belanda, Luxembourg, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, dan Belgia. Setelah resmi didirikan tahun 1949, organisasi ini secara konsisten saling memberi dukungan antar negara di dalamnya, sehingga hubungan mereka jauh dari konflik. Berbeda dengan NATO yang dibentuk atas dasar dunia kemiliteran, BRICS justru lahir dari bidang ekonomi. Awalnya hanya ada 4 negara yang mengatasnamakan sebagai BRIC. Nanti tahun 2010 Afrika Selatan mulai bergabung, kemudian berubah namalah organisasi ini jadi BRICS, yang berarti Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Keempat negara sebelumnya sepakat membentuk organisasi dengan melihat pertumbuhan ekonomi pesat di dunia. Nah, ide ini dicetuskan oleh Goldman Sachs tahun 2001. Ia memprediksi kelak di tahun 2050, gabungan ekonomi keempat negara itu akan mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini. Kecuali Afrika Selatan, keempat negara anggota memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Afrika Selatan resmi menjadi negara anggota pada 24 Desember 2010 setelah diundang oleh China untuk bergabung, lalu diterima oleh negara-negara BRIC lainnya. Next, mari kita masuk ke perbandingan kekuatan NATO dan BRICS yang telah kita rangkum dari berbagai media. NATO beranggotakan 30 negara bermarkas di Brussels, Belgia. Sedangkan BRICS beranggotakan 5 negara bermarkas di Shanghai, China. Populasi NATO 941,46 juta penduduk, sedangkan BRICS 3,21 miliar penduduk. Wow, jauh ya selisihnya? Tak heran, seperti yang aku bilang tadi, kalau 4 negara BRICS menduduki top 10 negara terpadat penduduknya di dunia, China dan India duel di posisi puncak. Sebelum kita melihat jumlah alutsista, mari kita lihat terlebih dulu perbandingan budget militer yang disediakan. 30 negara yang tergabung dalam NATO menyediakan anggaran sebesar 1,03 triliun US dollar, sedangkan BRICS 326,86 miliar US dollar. Wow, NATO menyediakan begitu banyak budget untuk militer. Anggaran ini untuk membiayai keperluan prajurit di medan tempur,
Bukan hanya kendaraan militer yang dipenuhi, tapi perlengkapan pasukan pun tentu butuh dana, termasuk pendidikan dan latihan. Nah, untuk jumlah personil militer, NATO memiliki lebih dari 6 juta personil, sedangkan BRICS lebih dari 10 juta personil. Di mana personil aktif NATO lebih dari 3 juta personil, sedangkan BRICS lebih dari 5 juta personil. Adapun personil cadangan, NATO memiliki lebih dari 2 juta personil, sedangkan BRICS lebih dari 5 juta personil. Tak heran ya, untuk jumlah personil NATO jelas kalah. Melihat populasi penduduk memang dipegang oleh BRICS, ya walaupun hanya diisi dengan 5 negara saja banding 30. Sebagai organisasi besar internasional, di dunia militer senjata nuklir jadi hal menakutkan. Senjata mematikan ini tidak semua dimiliki negara di dunia, dan NATO memiliki 6.700 unit, sedangkan BRICS memiliki 7.000 unit. Di darat, NATO dan BRICS memiliki tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, pengangkut lapis baja, rampur MRAP, total artileri, dan proyektor roket. Nah, dari darat kita terjun ke laut. Inilah perbandingan kekuatan kapal. Kapal induk, kapal perusak, kapal frigat, kapal korvet, kapal selam, kapal penyapu ranjau, kapal patroli. Kemudian ada kapal pendukung yakni armada dagang, di mana NATO memiliki 14.974 unit, sedangkan BRICS 11.031 unit. Next, dari laut kita meluncur ke udara. Inilah perbandingan total pesawat NATO dan BRICS. Kemudian ada pesawat serang, jet tempur, pesawat intai, pesawat pembom, pesawat pengangkut, pesawat latih, total helikopter, helikopter serang, dan pesawat nirawak. Jika kita menyimpulkan dari data tadi, baik NATO maupun BRICS masing-masing memiliki keunggulan dan titik kelemahan. Menurut kamu di atas kertas, manakah jawarannya? Komen di bawah ya. Habis itu like dan share video ini. Thank you for watching. See you!